Kemunculan gerbang Dungeon Rank A yang memancarkan energi sihir yang besar, sehingga guild Knight tidak bisa dapat izin untuk menyelesaikannya. Di awal panel di Biro Hunter Amerika, Michael Connor meminta maaf kepada Ketua Biro Hunter Amerika karena tidak bisa membawa Jinwoo ke Amerika. Ketua berkata bahwa dia memanggil ke sini bukan untuk mendengar permintaan maaf, tetapi tolong ceritakan semuanya kepadanya. Michael Connor menjelaskan bahwa Nyonya Selnar menyadari bahwa Sung Jinwoo adalah salah satu raja. Mendengar itu, ketua pun terkejut. Lalu ketua bertanya, apa artinya Sung Jinwoo memiliki kekuatan setara rank nasional? Lalu Nyonya Selnar pun menjelaskan bahwa semua hunter yang dibangkitkan dia bisa merasakan hubungan antara sisi lain sama dengan orang yang dibangkitkan. Dan orang yang dibangkitkan itu terlihat seperti cahaya yang sangat terang. Dan Nyonya Selnar menyebut mereka sebagai seorang raja. Tetapi Jinwoo tidak memiliki itu. Karena ketika Nyonya Selnar melihat ke dalam Jinwoo, dia menyaksikan kegelapan di dalam diri Jinwoo. Dan kegelapan itu adalah dirinya sendiri. Lalu ketua bertanya, apakah berarti Jinwoo itu orang jahat? Nyonya Selnar menjelaskan bahwa dia tidak membicarakan baik dan jahatnya Sung Jinwoo, tetapi dia membicarakan tentang sumber mana dahsyatnya. Intinya Hunter Sung Jinwoo itu tidak meminjam kekuatan dari manapun. Kekuatan Jinwoo tidak memiliki batasan, dan itu murni berupa kekuatan dirinya sendiri. Ketua berterima kasih atas penjelasan oleh Nyonya Selnar. Lalu Michael Connor bertanya, ketua biro mau kemana? Ketua mengatakan bahwa dia mau ke basement lantai 24 dan menyuruh Michael Connor untuk mengikutinya. Dan ketika di lift, ketua berkata jika kemampuan Nyonya Selnar tidak bisa membawa Jinwoo, maka mereka akan menggunakan cara lain. Ketua bertanya apakah Michael Connor masih mengingat Dungeon Rank S. Michael Connor tentu mengingatnya, karena ini adalah dungeon terburuk yang membuat hancurnya Amerika Barat. Pada waktu itu, Amerika menawarkan hadiah besar untuk 5 hunter terkuat di dunia yang selamat, memberikan kualifikasi setara negara kepada mereka berlima. Dan dari sinilah mulai muncul hunter rank negara. Pada waktu itu, monster seekor naga bernama Kemis, api yang tak pernah padam. Hanya satu monster tetapi membunuh sangat banyak hunter terbaik. Lalu ketika mereka tiba di ruangan mayat Kemis, di sana ada batu dari mayat Kemis. Dan sudah 8 tahun setelah penyerangan itu, dan belum ada hunter rank nasional yang melihat batu ini. Dan Kemis memberikan hadiah menakjubkan ini untuk Amerika. Di sisi lain, Jinwoo yang bercermin merasa bahwa setiap dia bangun pagi, tubuhnya lebih bugar dan bertambah tinggi. Dan bertanya-tanya apa benar dia jadi setampan ini. Dan Jinwoo berpikir bahwa ini adalah efek dari improvement wheel. Setelah memulihkan luka, tetapi dia juga membersihkan kotoran di kulitnya. Lalu Jinwoo memanggil adiknya dan bertanya gimana dirinya. Jin Ah pun bingung dan bertanya maksudnya apa. Jinwoo berkata tentang daya tarik seorang pria. Adiknya pun bertanya di mana datang kepercayaan diri itu, karena menurutnya kakaknya hanyalah penjaga rumah. Jinwoo berkata terima kasih atas penilaian objektif dari adiknya itu. Lalu si adik menendang-nendang kakaknya. Jinwoo mengatakan nanti kakimu patah. Apa kamu lupa aku ini hunter rank S? Adiknya juga tidak mau kalah dan berkata bahwa dia sendiri selalu peringkat 1 di sekolahnya. Lalu Jinwoo bercerita bahwa dia akan membuat guild dan bertanya gimana nama guildnya Solo Guild. Adiknya pun terkejut dan bertanya kenapa menamainya seperti itu. Lalu adiknya mengingat kalau tidak salah kemampuan kakaknya adalah mensummon pasukan. Jadi itu sudah tidak bisa dikatakan solo lagi. Lalu Jinwoo pun menyadarinya. Lalu Jinwoo pun bertanya harus memberi nama guildnya apa. Adiknya pun memberikan saran kenapa tidak Jin Guild saja. Ah yang berarti aku dan Jin yang berarti bergerak maju. Dan ini adalah penulisan terbalik dari nama adiknya Jin Ah. Di sisi lain di dalam kamar, Chehe-in salting brutal memikirkan Sung Jinwoo. Karena sebelumnya dia mengatakan bahwa benar dia tertarik kepada Jinwoo. Dan ini sudah seperti pernyataan cinta. Dan Chehe-in pun merasa bahwa Jinwoo akan menganggapnya wanita aneh. Tetapi Chehe-in mengatakan bahwa karena Jinwoo menyelamatkan nyawanya, jadi sudah seharusnya Chehe-in tertarik kepada Jinwoo. Dan berkata bahwa dia pasti baik-baik saja.
Chehe-in yang masih salting brutal itu mendengar suara untuk menyampaikan pesan ini kepada Jinwo. Dan pesan itu terdengar dari Min Byung-gu untuk menyampaikan pesan kepada Jinwo bahwa Sung Jinwo membutuhkan lebih banyak pasukan lebih di sekitarnya. Mendengar itu Chehe-in pun langsung bangun dan merasa bahwa suara tadi adalah suara Min Byung-gu. Di sisi lain di Guild Knight, asisten itu menjelaskan kepada Jongsu bahwa sepertinya mereka sulit mendapatkan izin untuk memasuki dungeon yang baru terbuka. Jongsu bertanya apakah itu dungeon rank S. Asisten itu menjelaskan bahwa dungeonnya rank A tertinggi. Jongsu berkata bahwa jika perkiraan asosiasi salah maka mereka bisa saja hancur. Tetapi asistennya itu yakin kalau dungeon yang muncul adalah dungeon rank A. Asisten itu menjelaskan bahwa mereka harus bisa menanganinya sebagai salah satu dari 5 guild terbaik di Korea. Asisten itu berkata bahwa jika mereka lambat bergerak bisa saja orang-orang dari Shining Star yang mengambilnya. Mendengar itu Jongsu pun kesal karena dia tidak mungkin menyerahkan dungeon yang muncul di wilayahnya kepada Ma Dongwook. Asisten itu pun berkata bahwa dia hanya mengatakan kemungkinan yang akan terjadi. Jongsu menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan jauh antara hunter rank A mereka dengan guild lainnya. Tetapi karena tidak adanya hunter rank S, membuat semuanya menjadi berbeda. Lalu seorang healer rank A yang bernama Jung Yeri menyarankan gimana mereka meminta bantuan seseorang. Jongsu pun berkata bahwa tujuan mereka adalah dungeon rank A dan mana mungkin seseorang bisa membantunya. Lalu Jongsu pun menyadari bahwa ada seseorang yang bisa membantunya. Yang dimaksud Yerim tadi adalah meminta bantuan kepada Sung Jinwo. Dan jika mereka meminta bantuan guild lain itu bisa merusak reputasi dari Guild Knight. Tetapi jika meminta bantuan dari Sung Jinwo akan membuat mereka semakin terkenal. Jongsu bertanya apa yang dilakukan Sung Jinwo akhir-akhir ini. Asistennya menjelaskan bahwa selain Jinwo menyelesaikan dungeon yang tiba-tiba muncul di tengah jalan, semua berita tentang Jinwo sangatlah senyap. Dan asisten itu berkata bahwa dia akan menelepon Jinwo. Jongsu berkata bahwa tidak perlu repot-repot ditelepon, karena hal ini tidak akan selesai jika hanya lewat telepon. Jadi mereka akan pergi ke tempat Jinwo. Di sisi lain Jinwo berkata kepada Jinho bagaimana nama guildnya menjadi Jin Guild. Jinho pun setuju dan berkata dia suka dengan nama ini. Jadi ayo kita pakai nama itu. Karena menurut Jinho ini jauh lebih baik dari nama sebelumnya. Jinwo berkata bahwa nama guildnya sudah ditentukan. Tinggal mereka harus mencari anggota. Jinho bertanya gimana soal hunter Chehe-in kemarin. Jinwo berkata bahwa menurutnya Chehe-in tidak cocok. Soalnya Chehe-in bukanlah orang yang Jinwo cari. Jinho pun bingung karena Chehe-in adalah hunter rank S yang memiliki catatan luar biasa. Dan bertanya-tanya apakah Jinwo bisa menemukan orang yang lebih baik dari Chehe-in. Jinho bertanya orang seperti apa yang Jinwo cari. Jinwo menjelaskan bahwa orang yang memiliki Zen Hunter, tetapi tidak peduli dengan aktivitas guild dan orang itu bisa dipercaya. Mendengar itu Jinho pun berpikir dan mungkin saja ada seseorang yang terlintas di kepalanya yang cocok dengan kriteria itu. Lalu ada yang mengetok pintu. Jinwo pun membuka pintunya. Dan Jinwo berpikir apakah yang datang itu hunter Chehe-in lagi. Dan tamu yang datang adalah Par Jongsu dan anggotanya. Jongsu menyapa Jinwo dan mengucapkan selamat malam dan mengenalkan dirinya. Mereka berdua pun bingung. Lalu Jongsu memperlihatkan tayangan kemunculan dungeon kepada Jinwo. Jongsu menjelaskan bahwa ukuran sihir dan ukuran gerbangnya tidak cocok karena ukurannya yang besar itu memancarkan energi sihir yang sangat besar. Jinwo bertanya apakah ini dungeon rank S. Jongsu menjelaskan bahwa mereka tidak bisa mengatakan rank dungeon itu sesuai perkiraan. Tetapi intinya gerbang ini adalah gerbang dungeon terbesar yang pernah muncul di Busan. Lalu Jinwo pun berpikir bahwa Busan adalah tempat dia dan Juhe ketemu untuk makan sushi. Lalu Jongsu pun menjelaskan lagi bahwa guildnya tidak bisa mendapatkan izin dari asosiasi untuk menyelesaikan dungeon ini karena mereka tidak memiliki hunter rank S. Jadi Jongsu menawarkan jika Jinwo mau membantu mereka, mereka pasti akan membuat tawaran yang menguntungkan untuk Jinwo. Biasanya penyerangan dungeon rank A itu hunter rank S mendapatkan bagian 10% dan Jongsu akan memberikan Jinwo 20% dari penyerangan ini. Jinwo berkata pembagiannya 50-50. Mendengar itu Jongsu pun terkejut. Lalu Jinwo menjelaskan bahwa dia mau bekerja sama jika Jongsu menganggapnya sebagai guild dan bukan sebagai individu karena dia baru saja mendirikan guild. Lalu Jongsu bertanya gimana pembagiannya 60-40. Jinwo pun berkata bahwa dia tidak sedang bernegosiasi dengan Guild Knight.
Mendengar itu, Jongsu pun berpikir bahwa Jinwo masih terlihat seperti anak muda, tetapi pikirannya tidaklah normal. Lalu Jongsu pun bertanya apakah Jinwo bisa mengalahkan bosnya. Jinwo menjawab tentu saja dia bisa. Lalu Jongsu mengajak Jinwo ikut bersama mereka karena penyerangannya akan dilakukan besok. Tetapi Jinwo menolak ikut karena dia masih ada kesibukan. Lalu Jinwo berkata sampai ketemu besok saja. Lalu asisten itu pun terkejut karena melihat bayangan di kaki Jinwo bergerak. Asisten itu berkata bahwa dia melihat bayangan Jinwo bergerak. Jongsu pun berkata, "Apa kau lagi mabuk?" Lalu ponsel Jinwo pun berdering. Jinwo mengangkat telepon itu dan bertanya siapa. Dan ternyata itu adalah ibunya. Jinwo bertanya apakah ibu baru saja beli ponsel. Ibunya menjelaskan bahwa ketika ia mendapatkan ponsel ini, dia langsung menelepon putranya karena ingin mendengar suaranya. Ibunya pun bertanya apakah Jinwo lagi sedang sibuk. Jinwo menjelaskan bahwa dia tidak sibuk. Lalu Jinwo pun tersenyum karena yang menelepon adalah ibunya. Jinwo pun berpikir memangnya telepon dari siapa yang dia tunggu-tunggu. Lalu Jinwo pun mengajak ibunya untuk makan malam bersama malam nanti. Ibunya pun menyukainya. Lalu keesokan harinya di Busan, sudah banyak Hantareng A dari Guild Connect yang berkumpul. Jongsu pun berpikir bahwa seharusnya dia mengajak Jinwo langsung berangkat semalam, karena 5 menit lagi penyerangannya akan dimulai. Dan berpikir apakah Jinwo akan terlambat. Di sisi lain Jinwo merasa bahwa cuacanya buruk sekali. Apakah Jin Ah membawa payung? Lalu Jinwo pun berkata bahwa saatnya dia berangkat dan menggunakan skill Shadow Action. Di sisi lain di sekolah terlihat ada 3 siswa yang berjalan di lorong sekolah. Mereka disuruh guru untuk mengambil 6 payung dari kelas yang sudah tidak digunakan. Lalu ketika dia memasuki kelas itu sangat berdebu karena sudah lama tidak digunakan. Lalu mereka pun terkejut karena melihat ada gerbang dungeon di sana. Seorang siswa bertanya, "Kenapa kalian ketakutan?" Karena gerbang dungeon itu membutuhkan waktu seminggu sampai terbuka sepenuhnya. Lalu 2 siswa di belakang membicarakan bahwa bukankah kelas ini sudah tidak dibuka selama 1 semester. Tetapi dungeon ini baru saja ditemukan. Tanpa disangka keluar tangan monster dari gerbang itu dan menangkap siswa itu. Temannya pun berteriak untuk memanggil Junsuk yang ditangkap oleh monster. Junsuk pun memohon agar teman-temannya menolong dirinya. Tetapi kedua temannya itu sangat ketakutan. Dan terlihat monster itu menghancurkan kepala Junsuk. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. And see you the next video. Bye bye.